udahlah, janganlah kau kayak gitu. Kita ini kan tahu sama tahu. Udah Betul. tahunya aku kemana uang itu beredar. Kira-kira Ya, begitu. ya. Masa punya aku kau tahan? Ya kan sama-sama mengoperasionalkan itu. Ada yang membackup, ada yang juga ikut selain membackup mengoperasionalkan tambang-tambang ilegal itu. Kenapa pemerintah daerah setempat tidak berusaha untuk melegalkan kegiatan itu menjadi pertambangan rakyat misalnya? Ada apa? Apakah regulasinya yang menghambat atau dalam tanda kutip ya, ada pihak-pihak yang menekan pemerintah daerah, jangan kau buat, ngapain kau buat itu, kira-kira begitu. Problemnya memang di negeri ini sering sekali institusi polisi itu dibawa-bawa ke arus kekuasaan, dibawa-bawa ke arus politik. Nah ini masalahnya. Harapan kita agar presiden yang sekarang ini tidak tergoda ya. Betul. Untuk membawa institusi polisi ke arus kekuasaan dan arus politik. Saya tidak begitu yakin kalau ini yang terakhir. Artinya darahnya akan mengalir lagi, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Marilog, pada tahun 1991 saya diterima di Universitas Indonesia lewat UMPTN hanya 35 orang. Tapi saya ke UI, ke Jakarta untuk naik transport. Dan pada tahun itu juga ada 9 orang dari Aceh yang diterima di Universitas Indonesia lewat jalur UMPTN dilepas di pendopo oleh Gubernur Aceh saat itu dan kemudian menjadi menteri. Saya waktu itu berdoa supaya Gubernur Aceh itu yang memperhatikan pendidikan itu menjadi orang benar jadi menteri. Dan gubernur saya tidak jadi menteri juga, Hasan Basri Nurdin. Nah, 91, saya lahir 72, tapi ada tokoh yang lahir di Medan, tidak ke Jakarta, tapi lebih memilih balik lagi ke Banda Aceh, kelahiran tahun 70, 2 tahun di atas saya, untuk kuliah di Universitas Islam Negeri Araniri. Dan beliau kita hadirkan di sini 5 periode menjadi anggota DPR RI mewakili Aceh, 1 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Aceh. Artinya 5 periode untuk Jakarta, untuk DPR RI itu luar biasa. Beliau hadir di sini, Bang Nasir Jamil dari Komisi 3. Terima kasih, Uda Indra. Ya. Ini Bang, ini kan kita lihat Abang lumayan vokal nih. Apa sih yang terjadi di... Oh, masih lumayan ya? Ya, bukan lumayan lagi. Vokalis. Ya, karena dulu waktu saya SMA, saya memang vokalis. Ya, saya grup band, namanya Nyetan Hus. Nyetan Hus itu nyentrik tapi minus. Oh. Kami orang-orang yang punya bakat. Saya vokalis, ada teman-teman main drum, main bass, main gitar, main keyboard. Ya kan, karena kami orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Lalu kami kasih nama grup rock itu Nyetan Hus, nyentrik tapi minus. Pernah ikut Siblong di Taman Ria Medan. Pernah ikut teater juga? Teater itu ketika saya kuliah. Oke. Ketika kuliah sama dengan saya. Ya, ketika kuliah di kampung, di kampus kita baca deklamasi, puisi, teater, buat skenario, sandiwara, macam-macam. Makanya vokalnya luar biasa ini. Bisa kalah nih hostnya Madilog. Sebagai vokalis dari Komisi 3, apa yang terjadi di Solok Selatan itu, Bang? Ya, Solok Selatan itu kan karena minimnya pembinaan dan pengawasan serta keteladanan. Ditunjang juga dengan style atau gaya hidup, kebutuhan yang memang sangat terasa begitu. Jadi minimnya keteladanan, minimnya pengawasan, minimnya pembinaan, itulah yang membuat terjadinya pembiaran. Ya. Jadi dibiarkan, ya akhirnya pembiaran ini menimbulkan tragedi. Jadi ketika pembiaran itu sudah dibiarkan sebiar-biarnya, ya, betul. Maka terjadilah ya tragedi seperti yang dialami oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang ditembak oleh seniornya sendiri, ya. Jadi seorang AKP menembak AKP, ya. Jadi polisi tembak polisi. Nah, ketika ditanya oleh teman-teman media, saya bilang saya tidak yakin juga bahwa ini yang terakhir.
Tidak yakin ya Bang? Tidak yakin. Jadi memang ini bukan yang pertama, dan tapi saya juga tidak begitu yakin bahwa ini yang terakhir. Ya, saya khawatir nanti ada terjadi lagi seperti ini dan itu menambah daftar polisi tembak polisi. Nah karena itu harus ada evaluasi secara kritis ya terkait dengan model pembinaan, pengawasan, keteladanan dan juga operasional, terutama kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian begitu. Abang kan sangat kritis itu, artinya senjata api tidak boleh dibawa ke rumah. Itu gimana Bang? Iya, Operasionalnya nanti. jadi saya juga konfirmasi ke beberapa teman di kepolisian ya. Jadi mirip seperti jurnalis ya, televisi misalnya. Dan itu juga saya lihat dalam film-film di film-film luar ya. Itu polisi-polisi ketika dia mau bergerak dia ambil senjata. Ya. Dan itu di tempat persenjataan. Nah, ketika dia selesai dinas, dia taruhkan senjata dan tercatat semuanya sama petugas yang mencatat itu. Begitu juga jurnalis televisi, ketika dia bawa kamera, dia ambil tempat penyimpanan kamera, selesai dia kembalikan, dicatat lagi semuanya. Jadi itu sebenarnya sehingga memang polisi itu ya sebenarnya kan ketika perubahan, ketika reformasi, polisi itu kan sudah bahagia dari civil society. Dia bukan lagi seperti militer ya. Dia sudah bahagia dari civil society. Makanya dia mengayomi, kemudian dia apa istilahnya itu P3 ya, pelayan, pelindung dan pengayom. Pengayom, pelayan, pelindung dan pengayom. Pengayom baru dia melakukan penegakan hukum gitu. Penegakan hukum itu kan ultimum remedium, upaya terakhir. Ya makanya dia ada preemptif, preventif ya, baru represif. Jadi sebenarnya penggunaan senjata itu adalah ultimum remedium dan itu pun ketika dalam kondisi terpaksa, ya dalam kondisi terpaksa atau menyelamatkan orang lain yang nyawanya terancam oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu memang senjata ini tidak boleh tidak boleh dibiarkan dipegang atau dipakai 24 jam oleh aparat kecuali memang dibutuhkan, kecuali dia sedang dalam misalnya tugas ya dan itu dibutuhkan senjata karena yang sedang dicari itu adalah orang-orang bersenjata begitu. Katakanlah di kepolisian resort itu berapa sih jumlah senjata yang ada Bang? Jadi memang kita kalau senjata itu memang jarang ya kita diberitahu. Yang sering diberitahu kan personil. Personil, oke. Personil diberitahu, tapi senjata itu memang jarang kita diberitahu. Kecuali misalnya dalam setiap hari ulang tahun kepolisian nanti ada pameran, ya pameran yang salah satu pameran adalah senjata mereka. Jadi memang kalau kita lihat secara kasat mata memang tidak banyak juga yang memegang senjata. Mungkin karena kabak op ya, operasi dia memegang senjata. Perwira menengah tuh Bang ya? Ya. Perwira menengah ya? Ya, perwira menengah. Jadi jarang kita melihat memang senjata. Tapi memang rata-rata mereka punya senjata, tapi tidak dinampakkan di pinggang mereka dan sebagainya. Jadi memang harus ada evaluasi secara kritis ya terkait dengan pemakaian dan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Saya membayangkan seperti kita memesan Grab nih. Artinya ketika senjata itu bergerak dari satu titik ke titik lain, kan bisa dipantau lewat. Iya, seharusnya begitu ya. Makanya kan sebenarnya pemakaian senjata itu kan penugasan. Ya, penugasan itu kan harus ada pengawasan. Nah, di dalam pengawasan itu kan ada semacam pemantauan. Ya, ada pemantauan sehingga kemudian penggunaan senjata itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi jangankan aparat yang memang punya diskresi memakai dan menggunakan senjata, orang sipil saja ketika dia punya senjata dia bisa arogan. Betul banyak di jalanan ya. Mobilnya diserempet dia acungkan senjata padahal begitu. Softgun aja. Padahal softgun itu dia acung-acungkan senjata menakut-nakuti mobil yang seolah-olah menyerempet dia tadi. Jadi itu memang secara psikologis barangkali membawa semacam aura ya, membawa batinnya itu sehingga dia mau melakukan hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya dalam kasus di Polres Solok Selatan itu ya ketika Dadang menembak Kasat Reskrim lalu menembak rumah dinas Kapolres, ya mungkin dia kesal ya
sejumlah mungkin saja permintaan dia itu tidak dipenuhi, ya. Ya istilahnya kita kan tahu sama tahu, kayak gitu kan begitu kan? Ya, betul, Ya betul. udahlah kita kayak TST nih, tahu sama tahu, janganlah kayak gitu kira-kira. Kalau orang Sumatera kan bilang Iya. begitu, udahlah janganlah kau kayak gitu. Kita ini kan tahu sama tahu, udah Betul. tahu punya aku kemana uang itu beredar, kira-kira begitu. Iya. Masa punya aku kau tahan, kira-kira Iya. begitu. Jadi ya sama-sama membackup juga, ya kan sama-sama mengoperasionalkan itu. Ada yang membackup, ada yang juga ikut selain membackup mengoperasionalkan tambang-tambang ilegal itu, gitu. Itu kan kalau perang ini yang paling dipegang oleh para tempur itu kan Kasalnikov. Ini jenis senjatanya itu apa, Bang? Karena canggih sekali, dia bisa tembak dan langsung kena. Iya, pertama kalau kita lihat kan dalam jarak dekat ya dia tembak itu. Ya, jarak dekat, walaupun sepertinya dia menembak itu tidak apa istilahnya kan pelipisnya ini ya. Kalau kasus di Solok Selatan itu juga menunjukkan bahwa dia tidak punya rencana sebenarnya, makanya kena pasal 338 itu, bukan 340. Dia tidak direncanakan, sepertinya itu tidak merencanakan, ya. Soalnya dia menembaknya itu tidak dalam posisi yang mematikan langsung begitu. Ya bukan di kepala atau di jantungnya atau di tempat-tempat itu ya, pelipis, ya. Jadi makanya ketika kami tanya kenapa misalnya dikenai pasal 338 misalnya, ya karena memang setelah diselidiki tidak ada semacam rencana yang dia lakukan untuk membunuh Kasat Reskrim ini. Tadi seperti saya katakan tadi, mungkin saja karena sudah tahu sama tahu, ya kenapa punya aku di stop, ditangkap dan lain sebagainya. Itu 2 peluru ya, Bang? Ya, jadi ini peluru ini kan membuat langsung Kasat Reskrim itu meninggal, meski dibawa rumah sakit mungkin di tengah perjalanan sudah meninggal. Jadi memang saya lihat kasus Dadang itu sendiri ya selain memang pemakaian penggunaan senjata api ya, apa yang terjadi itu ya seolah-olah ya bahwa senjata itu menjadi ya seperti kata pepatah, ya senjata memakan temannya. Kalau ada kata pepatah senjata memakan tuan, ini senjata memakan temannya gitu. Itu kan berarti selama ini senjata itu memang melekat sama Pak Dadang ini ya. Ya, kan dia sebelumnya dari Padang kan pindah ke Selatan. Ya. Jadi dia juga ya sudah cukup lama ya. Senior. Sudah senior. Berarti di kepolisian itu kalau senioritas itu kan cukup dihormati, Bang. Ya tergantung sekolah pagi apa sekolah sore kan. Nah, ini masalahnya yang ditembak ini Akpol kan? Ya, yang ditembak sekolah pagi. Yang nembak sekolah sore nih. Oh, itu istilahnya ya? Kayaknya begitu. Ini istilah di Komisi 3 ya? Sekolah pagi, sekolah sore. Ya, itu istilah juga yang umum dipakai oleh teman-teman polisi juga. Iya, polisi ya, biasanya dari polisian. Ya, sekolah sore, sekolah pagi begitu ya. Jadi ini juga yang membuat kita jadi cemas ya ke depan kalau tidak ada evaluasi kritis dari Kapolri dan jajarannya terkait pemakaian dan penggunaan senjata. Makanya saya katakan ketika peristiwa itu terjadi, saya ditanya, saya bilang saya tidak begitu yakin kalau ini yang terakhir. Ini kan seperti perlindungan terhadap tambang-tambang ilegal dan segala macam. Itu kan seperti blood diamond tuh. Lagi di mana tuh di Rwanda dulu. Ya, artinya intan berlian tapi berdarah. Ya. Dan di seluruh Indonesia ini kan banyak sekali harta kekayaan kita, Bang. Betul. Bukan hanya emas. Betul. Saya tahu betul kan di Darmasraya, Solo Selatan sejak dulu sampai ke Kerinci, ke Jambi kan. Ya tapi juga di Aceh kan apa. Artinya darahnya akan mengalir lagi, Bang. Betul. Iya, jadi memang ada satu dilema karena memang kepolisian juga tidak mampu menertibkan tambang-tambang ilegal. Di samping mereka juga terlibat di dalamnya. Kita bilanglah oknum ya. Nggak bisa kita bilang juga anggota polisi, oknum anggota polisi karena memang di negeri ini sudah terjadi supremasi oknum. Ya, tapi kemarin kan udah disapu bersih tuh, udah dibakar semua tuh, Bang. Iya, waktu itu permintaan kita. Oh, permintaan di Komisi 3. Ya, jadi ketika kami kunjungan spesifik ke Polda Sumbar, lalu kita minta ya kepada Kapolda supaya punya komitmen untuk menertibkan tambang-tambang ilegal di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
Lalu waktu itu Kapoldanya berjanji punya komitmen karena dia sebentar lagi kan mungkin udah pensiun ini. Ya. Kayak kita menyayangkan juga kepada Kapolda bahwa dia landingnya itu ada kejadian seperti itu. Dia kan sebenarnya inginnya landingnya mulus, tidak ada kejadian apa-apa. Ternyata 7 hari sebelum dia landing terjadilah peristiwa itu. 7 hari ya. Karena jadi di depan Komisi 3 Kapolda Sumbar waktu itu menyampaikan dia punya komitmen, lalu kita minta, saya sampaikan sama ketua rombongan, tolong sampaikan ke Kapolda agar Kapolres itu berdiri semuanya, ya berdiri semuanya, dan kemudian Kapolda bertanya kepada mereka semua di belakang itu apakah siap. Mereka mengatakan siap untuk menertibkan ya tambang-tambang ilegal. Dan rata itu Bang? Ya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, tapi di Jambi enggak? Ya jadi memang soal tambang-tambang ilegal ini hampir semua ada. Ya, itulah. Hampir seluruh wilayah Indonesia ada. Jadi memang itu juga perlu peran pemerintah daerah setempat ya untuk melegalkan. Karena ketika tambang-tambang ilegal itu tidak dilegalkan, maka yang terjadi kerusakan lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan? Jadi mereka nggak pakai merkuri lagi, mereka pakai sianida sekarang. Sianida? Iya, sianida. Jadi mereka pakai sianida, bukan merkuri lagi di beberapa tempat. Ya, mereka nggak pakai itu lagi. Itu lebih bahaya dari merkuri sebenarnya. Betul. Nah, karena itu kalau itu nggak diantisipasi, tidak dicegah, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, ekosistem, air, ya tercemar, ya kesehatan masyarakat terganggu. Stunting dan segala macam ya. Jadi memang pemerintah daerah juga diharapkan. Saya juga agak bertanya-tanya kenapa pemerintah daerah setempat tidak berusaha untuk melegalkan kegiatan itu menjadi pertambangan rakyat misalnya. Ada apa? Apakah regulasinya yang menghambat atau dalam tanda kutip ya, ada pihak-pihak yang menekan pemerintah daerah jangan kau buat, ngapain kau buat itu, kira-kira begitu. Ya, supaya tetap karena kan cuannya banyak itu. Black market kan tetap aja cuannya lebih banyak. Ya, kalau misalnya black market itu yang untung siapa? Yang punya wewenang lah. Ya kan? Yang namanya kalau ketika itu ilegal, yang untung siapa? Yang dapat uang siapa? Yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan. Sebab orang yang mempraktekkan ilegal itu kan akan mendekati orang-orang yang punya kuasa. Jadi uangnya pasti itu sudah jadi rahasia umum, hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya memang mudah-mudahan aja ya Pak Prabowo Subianto, kita harapkan dengan asta-citanya itu bisa menjaga lingkungan kita ya lebih baik. Nah, salah satunya adalah menertibkan tambang-tambang ilegal yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan pastikan bahwa aparat keamanan ya, baik itu anggota Polri atau anggota TNI tidak membacking illegal mining ya tersebut gitu. Di Aceh kan tidak pernah terjadi polisi tembak polisi, Bang. Tetapi kan tidak pernah terjadi apa? Polisi tembak polisi di Aceh. Ya. Nah, tetapi yang kita lihat hampir setiap tahun ada temuan ganja segala macam, ladang ganja, dan polisi itu kompak banget. Ada perbedaan kultur atau karena pernah ada kombatan di Aceh. Kenapa di Aceh? Saya bilang kok polisi sama tentara sangat dekat ketika banyak sekali video-video kan mereka membabat. Razia memberangus ladang-ladang ganja. Ya. Yang pertama memang ganja atau tanaman ganja di Aceh itu tidak ditanam saja tumbuh, apalagi ditanam. Kira-kira begitu. Iya, ditanam betul. Saja dia tumbuh. Dan bikin happy ya. Apalagi ditanam. Apalagi gitu. ditanam. Makanya ketika ada wacana legalitas ganja untuk kepentingan medis, wah itu sebagian orang Aceh sangat senang. Betul. Pertama kualitas ganja Aceh itu cukup baik di dunia, the best in the world. Ya, yang kedua memang hampir semua lahan-lahan itu sangat subur untuk tanaman ganja. Tapi memang di sana ada razia-razia atau katakanlah pemberantasan ya, mereka melakukan naik gunung juga itu, naik perbukitan dan sebagainya untuk memberangus ya ladang-ladang ganja itu. Tapi memang tidak bisa juga dilakukan secara komprehensif. Tetap saja ada lagi gitu. Yang saya lihat tuh ke polisinya di sana kalau apa secara kultural lebih enak gitu kan, ketimbang di tempat-tempat lain yang ada yang tambang ilegal atau tempat lain yang menghadapin tawuran pelajar dan segala macam. Iya, jadi di Aceh itu relatif ya lebih tapi kalau saya ketemu dengan Kapolda, dia bilang memang katanya Aceh ini relatif seperti tenang ya, tapi dia
seperti kata banyak orang bahwa air tenang itu menghanyutkan. Jadi kalau kita nggak masuk ke dalam itu, kita nggak tahu bahwa itu ada ria-ria, gelombang dan sebagainya. Memang kalau orang luar, orang Jakarta lihat seolah-olah itu tugas daripada Kapolda, tugas dari Pangdam itu tenang gitu, Tenang, betul. nggak ada tantangan gitu Ya, kan. bukit barisan yang kena. Ya padahal kalau dia masuk ke dalam itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Jadi persis seperti kata banyak orang, ya kata pepatah juga, air tenang itu menghanyutkan gitu. Nah, jadi ada dinamika, ya kan ada gerakan Aceh Merdeka yang sekarang berubah jadi partai lokal, ya, partai Aceh ya. Nah, jadi ada juga sebahagian yang masih mengumandangkan Aceh Merdeka dan lain sebagainya. Ya relatif ketika mantan-mantan kombatan di lapangan dulu ketika konflik bersenjata antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia, hari ini kan sudah menduduki jabatan-jabatan strategis ya. Jadi ketua KONI mereka, kemudian di kepala daerah, kemudian memegang jabatan-jabatan di perusahaan daerah macam-macam. Sehingga relatif itu masih bisa diantisipasi lah ya. Kalau ada kemudian 4 Desember orang menaikkan bendera, upacara bendera, menaikkan bendera gerakan Aceh Merdeka, kemudian itu dilokalisir, ya tidak dilihat sebagai sebuah gerakan separatis atau menentang pun tidak. Ya mereka mungkin ingin mengenang masa lalu, makanya alhamdulillah 4 Desember kemarin itu tidak ada sesuatu yang berarti lah, tidak ada bentrokan fisik, tidak ada macam-macam karena semuanya tenang ya. Kapolda sekarang karena latar belakang intelijen, dia tidak melihat di sebuah ancaman, tapi ini ya biarkan saja mereka, yang penting dilokalisir, tidak kemana-mana, dan itu pun tidak rata, hanya 1 tempat atau 2 tempat yang menaikkan bendera bintang bulan ketika tanggal 4 Desember yang lalu. Dan saya senangnya tidak ada istilahnya tidak ada kerusuhan, ya tidak diikuti dengan provokasi atau macam-macam. Sehingga tenanglah kegiatan itu. Kalau 1 Desember justru rusuhnya di Papua nih, justru rusuhnya di Jogja ya Bang? Kapolresnya sampai di, ya. Iya, jadi situasi keamanan kita ya. Iya, jadi ya memang ini tantangan, Pak. Jadi ketika polisi setelah reformasi menjadi bahagian dari masyarakat sipil, maka tantangannya itu tadi, bagaimana dalam tanda kutip ya bisa menggalang agar komponen-komponen masyarakat ya, komunitas-komunitas terutama daerah-daerah yang punya potensi dalam tanda kutip masih melawan gitu ya, itu harus dijadikan kawan begitu ya, sehingga hal-hal seperti tadi itu bisa dihindari. Tapi ya bagi mereka juga kadang-kadang kan ada eksistensi ya, menampakkan ya bahwa kami juga masih punya pikiran seperti itu, kira-kira begitu. Saya kan sering ketemu juga teman-teman mahasiswa Papua yang ada di Jawa, memang mereka lebih keras memang. Artinya kita kembali ke masalah polisi tadi, SOP-nya yang Abang ini paling krusial itu atau apa Bang? Selain sebenarnya peraturan pemerintah, peraturan Kapolri terkait dengan disiplin anggota ya, termasuk juga penggunaan senjata api, itu kan sudah diatur. Tapi kan problemnya itu adalah pengawasan, ya, pengawasan dan pembinaan. Jadi ada misalnya di level Polda itu ada Kabid Propam misalnya. Ya. Ada Paminal ya, tapi kan mereka menunggu laporan. Ketika tidak ada laporan, mereka tidak ke lapangan begitu. Ketika ada laporan bahwa ada anggota mal administrasi atau mal praktek ya, itu mereka kemudian turun ke lapangan. Tapi kalau tidak ada laporan, ya mereka tidak turun. Secara berdelengit kalau kita lihat di TV, baik Propam yang ada di Sumatera Barat atau Propam yang di Semarang menghadapi Kapolresnya itu agak gagap karena mereka muda atau bagaimana tuh Bang? Propamnya bahasa mereka tuh masih bahasa junior, Kapolresnya justru bahasanya tegas, keras. Iya, jadi memang ini nggak bisa dihindari juga ya, karena apa istilahnya itu, pendidikan itu kan mereka dilatih seperti itu ya, ada pelatihan pendidikan. Kadang-kadang senioritas itu juga mempengaruhi cara mereka bersikap, cara mereka bicara dan sebagainya. Dan memang ini nggak bisa dihindari juga ya dalam satu
dalam satu dalam satu organisasi seperti polisi, ya hal-hal seperti itu memang sulit dihindari walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Artinya seperti saya katakan tadi, pasca reformasi polisi itu sebenarnya adalah bahagian dari civil society. Ya, betul, betul. Makanya pangkat-pangkatnya kan sudah berubah. Betul. Ya, dari sekarang komisaris polisi misalnya kan, ajun komisaris polisi, ajun komisaris besar polisi, ya kan. Saya jadi ingat tuh AKBP, ajun komisaris besar polisi ya, Iya, ajun ya. AKBP kemudian komisaris besar. Ya, Nah, ya. memang mulai dari Brigjen, Irjen, Komjen, Jenderal. Nah, ini yang belum dapat lagi nih penggantinya, gitu. Apa kira-kira? Kalau yang di bawahnya kan sudah itu, Ya, ya. betul, betul. Komisaris besar, AKBP, ini ya, PR ya berikutnya, Pak? Kompol, Ya, ya kan, betul. AKP, gitu kan, IPDA, IPTU, gitu. Kan udah. Berarti ini PR ya? Iya, jadi mengubah memang jenderal ini ya? Ya, kami juga sedang mencari, mencari kira-kira apa padanan kata yang cocok untuk jenderal itu. Memang ya belum dapat gitu karena bintang itu apa? Namakan pasti jenderal gitu kan. Ya. Jadi bintang 1 Brigjen, Maijen, Komjen, Jenderal itu bintang 4. Ya memang tidak ada padanan kata untuk menerjemahkan bintang itu kecuali jenderal gitu ya. Brigjen, Brigadir Jenderal, Komisaris Jenderal, ya kan. Jadi ini yang belum. Jadi kan akhirnya kan sama seperti tentara kan. Ya. Ya, tentara kan juga begitu, Brigjen ya. Cuman kalau bintang 2 di tentara itu Maijen ya. Kalau di polisi Irjen, Inspektur Jenderal. Ya, jadi brigadir. Jadi kalau brigadir aja nggak ada jenderalnya kan juga lucu gitu ya. Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal, Komisaris Jenderal, baru Jenderal. Ya sebenarnya kan kalau kalau di tentara kan Letjen, Letnan Jenderal, ya kan, bintang 3-nya. Ya kan? Nah, jadi kalau sementara di polisi komisaris jenderal. Jadi memang istilah-istilah itu sebenarnya kan ingin menundukkan institusi polisi itu adalah bahagian dari civil society sebenarnya. Dan itu sebabnya kenapa di beberapa negara polisi itu di bawah kementerian tertentu. Ya karena mereka memposisikan polisi itu adalah bahagian dari civil society. Ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tapi memang kebanyakan di bawah Kementerian Dalam Negeri karena dia mengurus keamanan dalam negeri begitu. Dan saya ikutin nih pendapat Abang sejak 2022. Abang mengatakan bahwa kehadiran polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri itu tidak relevan. Sampai hari ini Abang tetap bersikukuh. Apa karena Abang melihat bahwa civil society tadi? Iya, karena memang banyak dan faktor. Itu tidak menyelesaikan masalah atau gimana? Banyak faktor ya kenapa saya belum sependapat dan saya melihat saat ini masih ideal bahwa polisi itu di bawah presiden. Jadi presidenlah seharusnya memimpin langsung ya untuk menertibkan situasi negara dan sebagainya. Karena kalau kita merujuk ke alinea 4 ya pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan bahwa ada suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari kalimat itu hadirlah fungsi negara untuk melindungi, ya, fungsi melindungi. Nah, karena itu dalam rangka melindungi, untuk apa negara melindungi? Agar rasa aman ada di tengah masyarakat, kemudian tertib ada di tengah masyarakat, dan penegakan hukum juga dalam rangka melindungi ya segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ya. Nah, hafal betul lah Bang. Iya, jadi luar biasa. Jadi karena pemerintahan negara, maka presiden sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai kepala negara, maka dia harus memimpin fungsi ini. Dan salah satu fungsi untuk melakukan mewujudkan keamanan, ketertiban, ya penegakan hukum itu ada di Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu memang sebenarnya yaitu sebenarnya juga mengikuti ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 ya. Ya, betul. Nomor 7 tahun 2000 tentang peran, susunan, kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia, tugas perbantuan, lembaga polisi nasional dan keikutsertaan polisi dalam pengelolaan negara. Jadi memang harus selalu dipikirkan bagaimana polisi dalam arsitektur negara kita ini. Nah, itu yang harus selalu dipikirkan. Oleh karena itu saya melihat polisi atau institusi kepolisian di bawah langsung bertanggung jawab langsung kepada presiden itu agar presiden memastikan ya bahwa keamanan, ketertiban, penegakan hukum merujuk kepada
pasal 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu seharusnya. Tapi problemnya memang di negeri ini sering sekali institusi polisi itu dibawa-bawa ke arus kekuasaan, dibawa-bawa ke arus politik. Nah, ini masalahnya. Nah, ketika dia dibawa-bawa ke arus kekuasaan, ke arus politik, maka ini akan menumpulkan profesionalismenya. Nah, ini masalahnya. Nah, pertanyaan, tergoda tidak presiden sekarang ya untuk membawa? Saya justru, abang udah baca pikiran saya. Abang kayaknya dengan Presiden Prabowo Subianto, ya, apakah dia akan mengarah kepada Rekstad atau Makstad? Nah, makanya saya katakan ya, saya belum bisa menilai atau menjawab pertanyaan tadi itu. Tapi harapan kita agar presiden yang sekarang ini tidak tergoda ya. Betul. Untuk membawa institusi polisi ke arus kekuasaan dan arus politik. Jadi dia tidak main-main dengan kekuasaan, dia tidak main-main dengan politik, tidak ada timbal balik kekuasaan, dan tidak ada timbal balik dalam politik. Karena politik itu kan sering sekali kita dengar no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis, ya kan? Ya. Nah, jadi tetap saja kemudian ketika dia misalnya berjasa ditempatkan dalam jabatan-jabatan tertentu dan sebagainya. Makanya tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto itu adalah tidak tergoda ya untuk membawa institusi kepolisian di pusaran kekuasaan dan pusaran politik. Karena kalau itu terus terjadi akan menumpulkan profesionalisme kepolisian dan itu akan berdampak ya terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Akhirnya ya profesionalisme, kemudian kepercayaan publik, itu akhirnya lama-lama hilang begitu. Nah, profesionalisme itu kan salah satunya misalnya no justice, no viral, no justice. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa terjadi degradasi dalam profesionalisme. No viral, no justice. Kalau tidak ada, nggak viral atau nggak menjadi pembicaraan di dunia maya, tidak ada hukum kira-kira begitu. Itu kan satu kritik yang keras sebenarnya itu. Ya. Nah, makanya saya masih berharap kepada Presiden dan Kapolri saat ini ketika dia mengatakan bahwa ikan busuk berasal dari kepala. Dan Presiden Prabowo Subianto dalam Tanwir 112 Muhammadiyah kemarin di Kupang mengatakan tuannya tentara, tuannya polisi, tuannya ASN itu adalah rakyat. Masalahnya Bang, kita orang Sumatera Bang, ada tuannya, tapi ada tuankunya deh Bang. Ada yang lebih berkuasa dari tuan, yaitu tuanku. Itu yang Abang mau katakan. Iya, makanya saya katakan, tantangan pemerintahan ke depan itu bagaimana tetap menjaga profesionalisme kepolisian. Itu penting sekali ya. Karena polisi ini tidak ada sudut negeri ini yang tidak ada polisi. Coba bayangkan, tidak ada sudut negeri yang tidak ada polisi. Kita mau pesta perkawinan, ada polisi yang jaga. Main pertandingan sepak bola, ada polisi yang jaga. Seluruh keramaian, ada polisi yang jaga. Jadi tidak ada sudut di negeri yang tidak ada polisi. Jadi oleh karena itu sebabnya kenapa banyak orang kemudian ya katakan orang yang punya kekuasaan tergoda untuk menggunakan mereka. Nah, tergoda untuk menggunakan mereka. Sekarang kepolisian, saya perhatikan ya dalam seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini seperti menghadapi apa yang disebut dengan bom suara itu. Satu bom tapi titik ledaknya banyak sekali nih Bang. Abang justru sangat optimistik bahwa polisi masih bisa diperbaiki. Artinya ini kan satu nafas yang positif nih buat teman-teman Projo, Bang Nasir Jamil mengatakan itu karena memang filosofinya segala macam itu harus dijelaskan lagi segala macam. Iya, jadi tetap saja saya menggantungkan harapan kepada Presiden. Kepada Presiden. Jadi kita ini butuh orang baik dan juga bisa melakukan perbaikan. Yang memahami ya. Ya, jadi orang baik saja tidak cukup. Betul. Tapi diharapkan dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah ini yang penting. Jadi orang baik itu tidak hanya bisa dilihat dari pernyataan-pernyataannya, ya. Ustadz di kampung maling ya Bang. Tapi bagaimana maling, dia melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, itu penting. Ya, terutama di level jajaran wilayah, ya. Di wilayah itu misalnya di provinsi, kabupaten, kota sampai ke kecamatan. Karena terutama di polsek ya, ujung tombaknya kan itu sebenarnya polsek. Ya. Karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya.
Ya, jadi seharusnya yang ditajamkan, yang lebih diperhatikan itu misalnya di tingkat polsek seharusnya, karena dia langsung berhadapan dengan masyarakat, ya kan? Jadi ketika masyarakat mampu dihadapi dengan mereka, pendekatannya lebih kultural. Jadi pendekatannya bukan struktural. Pendekatannya itu lebih pendekatan kultural. Jadi kalau ada seorang kapolsek bisa khatib Jumat misalnya di komunitas Muslim, kemudian dia ketika ada orang seperti meninggal, dulu tentara Siliwangi di Aceh ya. iya, dia ketika ada orang meninggal dia bawa tandu itu, ya, betul. dia masuk ke dalam kuburan itu lebih. Atau pas pilkada kemarin bawa logistik. Iya, jadi mereka kalau pendekatan kultural itu lebih mengena di hati masyarakat, ya. Nah itu diharapkan pada Babin Kaptipmas. Tapi sayangnya kan memang mereka ini seperti bekerja di tengah, sangat tersembunyi lah kira, ya kan. Nah jadi dulu waktu Pak Tito jadi Kapolri, dia punya komitmen untuk dalam tanda kutip ya memberikan perhatian lebih kepada Babin Kaptipmas tadi itu, ya, karena mereka ujung tombak, ya, mereka mengedukasi masyarakat, ya, membantu masyarakat, menolong masyarakat. Tapi memang ya nggak kelihatan juga begitu, ya tidak kelihatan bahwa Babin Kaptipmas itu kemudian bisa baik, ya walaupun mereka dapat perhatian ya dari sisi penghasilan, ya di samping gaji yang mereka terima mereka juga dapat tambahan sebagai Babin Kaptipmas. Tapi sayangnya kadang-kadang seorang Babin itu harus menghandle 10 desa, ya 5 desa. Idealnya kan satu Babin 1 desa. Tapi kenyataannya memang ada satu Babin Kaptipmas itu yang kemudian mengelola 10 desa. Gimana dia mau mengelola 10 desa? Ya kan? Bagaimana dia membuat laporan kepada Kapolsek nanti teruskan laporan itu ke Polres langsung ke Polda. Jadi seharusnya memang idealnya kalau kita ingin menertibkan masyarakat lalu kemudian menekankan pendekatan kultural, ya, maka setiap desa itu harus ada Babin Kaptipmas. Setiap desa berarti ada 75.000. Iya, jadi mereka itu diberdayakan, ya, diberdayakan agar kemudian mereka bisa istilahnya bersama-sama masyarakat mewujudkan keamanan dan ketertiban. Karena apapun ceritanya ketika pemerintah belum siap menyiapkan lapangan pekerjaan, ya, maka kan itu terjadi guncangan dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari jalan pintas, terlibat dalam pengedaran sabu, ya kan. Kemudian ya menjadi pengedar, illegal mining, illegal fishing, kemudian judi online, jadi human trafficking, macam-macam. Jadi kalau dulu 5 tahun, 10 tahun lalu hal-hal ini kan kita sebut dengan penyakit masyarakat. Ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena dia sudah sangat sistematis bekerja. Ya, jadi judi online misalnya, peredaran gelap narkoba, kemudian illegal mining, itu kerjanya sudah terstruktur, ya, sudah sistematis. Organisasinya juga lebih perusahaan. Iya, kalau dulu mungkin masih dianggap pekat, ya. Misalnya katakanlah wanita tunasusila. Ya itu dianggap maling jemuran lah dulu. Dianggap itu penyakit masyarakat. Tapi sekarang ya nggak bisa lagi pekerjaan masyarakat. Kadang-kadang sudah diorganize pelacuran itu, ya kan. Bahkan sekarang lewat online macam-macam begitu. Jadi memang tantangannya semakin besar. Nah karena itu menurut saya ujung tombaknya itu adalah Babin Kaptipmas. Ya jadi harus satu desa 1 Babin Kaptipmas. Diharap lalu kasih perhatian fasilitas mereka, ya, kemudian kesejahteraan mereka, ya sehingga mereka tenang dan kemudian berwibawa di tengah-tengah masyarakat yang ada di kampung dia. Jadi kalau mereka bisa bekerja dengan baik, ya maka setengah masalah itu bisa diselesaikan di negeri ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Abang tadi mengatakan bahwa kejadian polisi tembak polisi mungkin bakal ada lagi. Jangan sampai bulan Desember Bang ya. Ya tapi bolehlah Januari nanti atau ya itu jaraknya kira-kira. Itu tidak akan terjadi. Saya katakan kalau pimpinan di kepolisian mengevaluasi pemakaian dan penggunaan senjata api, ya, mengevaluasi regulasinya, ya. Kemudian mengawasi ya regulasi itu secara baik. Tapi kalau ini diabaikan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa itu bisa terjadi lagi. Ya, karena kan dalam tanda kutip orang-orang tua kita biasanya bilang bahwa benda itu panas, ya, ya pisau atau senjata tajam itu
ya yang kita bawa itu kadang-kadang panas dia. Hmm. Tapi kalau orang kampung dulu ketika suasana masih guyup, ya masyarakat belum begitu ramai, ya kadang-kadang pemuka-pemuka masyarakat ya bawa pisau di sampingnya. Tapi bukan untuk menakut-nakuti orang. Kadang-kadang ada dahan yang di jalan agak panjang dia potong gitu kan. Yeah. Jadi itu yang dilakukan oleh pemuka-pemuka dulu yang saya lihat di kampung saya, ya kepala desa atau geci panggilannya itu, Ya, kecil. dia punya pisau Ya. ya, ketika dia naik sepeda. Rencong ya Bang ya? Ya pisau, Oh, pisau ya? pisau, dia taruh pisau, ya kemudian dia lihat aja kalau jalan lorong-lorong itu ada ranting-ranting bambu yang kelebihan dia potong gitu. Oh, okay. Jadi niat dia itu untuk membuat warga tuh nyaman ketika melintas lorong atau gang begitu. Nah, jadi kembali ke soal pemakaian dan penggunaan senjata api, makanya harus ada evaluasi. Ya, okay. Jadi ada yang juga mengatakan kasih pentungan aja Bang katanya. Polisi kita beda sama polisi India, polisi Inggris ya. Ya. Saya bilang ya polisi itu kan sebenarnya polisi itu kalau dia preventifnya itu lebih kuat, maka represif itu akan lebih mengecil gitu ya. Tapi kalau preventifnya kecil, maka represifnya akan lebih besar. Maka kita mau pilih yang mana? Nah, kalau saya pikir ini juga keinginan kita semuanya, ya udah kita harus fokus kepada preventif, mendeteksi dini, ya, lalu dicegah, ya, sehingga kemudian tidak terjadi hal seperti itu. Jadi tawuran antar geng, tawuran antar komunitas, tawuran antar remaja, ya itu kan maksudnya ada hal-hal yang preemptif dan preventif yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga terjadilah seperti ini. Apalagi dengan dunia media sosial hari ini kan. Ya, jadi ini tantangan bagi kepolisian, ya karena sekali lagi butuh strong leader dari seorang presiden Pak Prabowo Subianto untuk memimpin ya penegakan hukum ya dan juga mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih Bang. Ya. Pada tahun 1666, Kota Pariaman dulu diserbu sama VOC. Ada 200 orang tentara dari Batavia dikirim. Tapi kalah sama Pariaman. Kenapa? Karena tahun itu hubungan antara Aceh dengan Pariaman sangat dekat. Sama-sama di bawah senjatanya dari Turki. Nah, ketika teman-teman, sobat Madilog melihat saya dengan Bang Nasir Jamil seperti ini, kami itu sebetulnya seperguruan. Satu ilmu, satu guru. Jadi tetap berpikir merdeka 100%, dan kita tunggu episode berikutnya Bang Nasir Jamil juga akan kita hadirkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.